Pernah kebayang nggak ada seorang pangeran yang justru menolak tahta? Seorang yang religius tapi lebih memilih hidup bareng rakyat biasa. Dan akhirnya jadi seorang pejuang yang berhasil mengguncang salah satu kerajaan terkuat di dunia sampai ke akar-akarnya. Ini bukan cuma cerita perang ya, ini adalah kisah tentang keyakinan, pengkhianatan, dan gimana ceritanya seorang bangsawan Jawa dengan api perlawanan di hatinya jadi musuh yang paling disegani sekaligus ditakuti oleh kerajaan Belanda. Nah, untuk benar-benar memahami perjuangannya yang luar biasa ini, kita bakal telusuri hidupnya dalam 6 babak penting. Mulai dari istana yang dia tinggalkan, sampai ke warisan perjuangan yang gak akan pernah bisa dipadamkan. Oke, kita mulai perjalanan ini dari awal banget ya. Jauh sebelum suara meriam dan teriakan perang terdengar di tanah Jawa. Siapa sih sebenarnya sosok di balik nama besar Diponegoro ini? Jadi, pada tanggal 11 November 1785, di pusat Kesultanan Yogyakarta, lahirlah seorang anak laki-laki. Namanya Bendara Raden Mas Mustahar. Dia ini putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Kalau dipikir-pikir, sebagai anak raja, hidupnya udah kayak di atas karpet merah kan? Kemewahan, kekuasaan, dan ujung-ujungnya takhta keraton. Jalan menuju puncak kekuasaan itu udah terbentang lurus di depan matanya. Tapi, sejarah itu seringnya dibentuk sama orang-orang yang berani bilang tidak pada takdir yang udah disiapkan buat mereka. Pertanyaan besarnya, gimana ceritanya seorang pangeran yang punya segalanya malah memilih jalan perlawanan? Nah, jawabannya ada di sebuah penolakan besar yang bikin heboh seluruh keraton. Bayangin deh, meskipun dia anak tertua, dia dengan tegas menolak tawaran ayahnya untuk jadi raja. Ini bukan keputusan politik loh, tapi lebih ke soal prinsip. Dia merasa nggak pantas. Kenapa? Karena ibunya, Raden Ayu Mangkarawati, adalah seorang garwa ampean atau selir, bukan permaisuri utama. Menurut Diponegoro, tahta itu hak suci buat anak dari permaisuri. Keputusan ini, sebuah sikap rendah hati yang langka banget, benar-benar menunjukkan karakter dia yang teguh sama prinsip, bahkan sejak usia muda. Penolakan itu sebenarnya lebih dari sekedar menolak tahta. Itu adalah penolakan terhadap sebuah gaya hidup. Dia memilih untuk nggak dibesarkan di dalam tembok keraton. Waktu itu, keraton bukan cuma istana, tapi juga pusat politik yang udah mulai banyak intrik dan pengaruh Belanda yang korup. Sebaliknya, dia justru dibesarkan di Tegalrejo, di pedesaan yang tenang, di bawah asuhan nenek buyutnya yang sangat religius, Ratu Ageng. Di sanalah dia menemukan dunianya yang sebenarnya. Dunia yang sederhana, penuh spiritualitas, dan dekat dengan rakyat biasa yang kelak bakal dia perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Nah, pola asuh inilah yang benar-benar membentuk jiwanya. Dia jadi pangeran yang hatinya kayak ulama dan jiwanya dekat sama rakyat. Dia nggak cuma belajar dari buku-buku aja, tapi langsung terjun ke kehidupan nyata. Sering banget dia lepasin jubah bangsawannya, nyamar jadi orang biasa, bergaul sama para santri atau pelajar agama, bahkan ikut makan bareng para petani. Dia dengerin keluh kesah mereka, dirasain langsung penderitaan mereka. Inilah yang bikin dia punya empati yang nggak dimiliki bangsawan lain yang hidupnya terkurung kemewahan istana. Karena pengalaman hidupnya yang unik inilah, mata dan hatinya jadi peka banget sama penderitaan yang terjadi di tanah kelahirannya. Coba kita lihat kondisi Jawa di awal abad ke-19. Situasinya itu udah kayak panci presto yang panas, siap meledak kapan aja. Eksploitasi ekonomi Belanda waktu itu benar-benar mencekik. Rakyat dibebani pajak yang bukan cuma berat tapi juga aneh-aneh dan gak masuk akal. Coba bayangin Anda jadi petani zaman itu. Anda harus bayar pajak buat tanah garapan, buat kerbau yang Anda punya, bahkan buat jumlah pintu di rumah Anda. Kalau mau pindah rumah buat cari hidup lebih baik, kena pajak pindah rumah juga. Ini sih bukan sistem pajak lagi, ini perampokan sistematis yang bikin rakyat makin miskin. Dan masalahnya bukan cuma soal duit loh, Belanda itu udah kayak dalang yang ngatur semuanya. Mereka ikut campur urusan tanah buat untungin pengusaha Eropa, sampai menempatkan orang-orang mereka di dalam keraton. Mereka juga menyebarkan budaya minum-minum dan gaya hidup Eropa yang menurut Diponegoro itu merusak moral dan tatanan luhur masyarakat Jawa. Semua kesewenang-wenangan ini menciptakan bara api kebencian yang diam-diam terus membesar. Situasi yang udah panas ini cuma butuh satu percikan api aja untuk meledak jadi kebakaran besar. Dan percikan itu datang dari sebuah penghinaan yang mendalam, sebuah pelanggaran terhadap sesuatu yang dianggap paling suci. Kemarahan ini nggak muncul tiba-tiba ya. Seperti yang bisa kita lihat, amarah ini udah menumpuk bertahun-tahun karena berbagai kebijakan Belanda yang merugikan. Puncaknya itu terjadi bulan Juli 1825. Waktu itu ada proyek pembangunan jalan.
Nah, para juru ukur Belanda dengan seenaknya, tanpa peduli adat atau sopan santun, masang patok-patok penanda jalan tepat di atas tanah makam leluhur di Ponorogo di Tegalrejo. Buat di Ponorogo, ini udah kelewatan. Ini penghinaan terakhir yang nggak bisa ditoleransi. Responnya cepat, simbolis, dan sangat tegas. Dia perintahkan anak buahnya untuk mencabut patok-patok kayu itu dan menggantikannya dengan tombak yang udah ditajamkan. Ini bukan sekedar aksi marah-marah ya. Ini adalah tantangan terbuka, sebuah deklarasi perang dalam bahasa simbolik Jawa. Batas kesabarannya sudah dilewati. Perang besar nggak bisa lagi dihindari. Maka tanggal 20 Juli 1825, resmilah Perang Jawa dimulai. Dan ini kayak pertarungan dua dunia, dua filosofi militer yang beda banget. Di satu sisi ada Diponegoro yang memimpin perang gerilya, didukung penuh oleh rakyat. Buat pasukannya, setiap desa itu benteng, setiap hutan itu teman. Mereka geraknya lincah, nggak terduga, dan menyatu dengan alam. Di sisi lain ada Belanda dengan tentara berseragam, meriam besar, dan senjata canggih, yang terbiasa dengan perang terbuka yang kaku dan butuh biaya besar. Selama 3 tahun pertama, strategi gerilya Diponegoro ini sukses besar. Pasukan Belanda dibuat frustrasi, rugi besar, dan kas negara mereka hampir kosong. Sampai akhirnya, pemerintah kolonial mengirim seorang jenderal baru namanya Hendrik de Kock. Dia datang dengan sebuah rencana yang dingin, kejam, tapi sangat efektif. Jenderal de Kock ini menerapkan benteng stelsel, atau sistem benteng. Gampangnya gini, idenya adalah mengubah seluruh tanah Jawa jadi papan catur raksasa yang mereka kuasai. Mereka bangun benteng-benteng kecil di setiap wilayah yang berhasil direbut. Lalu, benteng-benteng itu dihubungkan pakai jalan. Tujuannya, untuk membatasi ruang gerak pasukan Diponegoro, memutus jalur logistik mereka, dan pelan-pelan, kayak ular yang melilit mangsanya, meremukan perlawanan sampai kehabisan napas. Dan skala proyek mereka ini nggak main-main. Mereka membangun lebih dari 250 benteng di seluruh Jawa. Ini adalah perang industri melawan perang gerilya. Setiap satu benteng yang dibangun artinya satu langkah lebih dekat untuk mengepung sang pangeran, memisahkan dia dari rakyat yang jadi sumber kekuatannya. Perlawanan itu pun perlahan-lahan mulai terdesak. Setelah 5 tahun berperang tanpa henti, pasukan Diponegoro mulai kelelahan dan semakin terdesak. Akhirnya, pada bulan Maret 1830, Diponegoro menerima undangan Jenderal de Kock untuk bertemu di Magelang. Dia datang bukan sebagai orang yang kalah loh. Dia datang sebagai pemimpin yang berharap bisa mengakhiri pertumpahan darah lewat jalur diplomasi. Niatnya baik. De Kock bahkan memberinya jaminan kehormatan, sebuah janji suci di antara kesatria. Kalau perundingan nanti gagal, Diponegoro dijamin boleh pulang dengan aman untuk melanjutkan pertempuran. Dia pegang janji itu. Diponegoro masuk ke ruang perundingan. Tapi, ternyata nggak ada perundingan yang tulus. Yang ada hanyalah sebuah jebakan yang licik. Begitu perundingan deadlock, de Kock langsung memberi sinyal. Pintu-pintu ditutup, tentara merangsek masuk. Sang pangeran ditangkap. Perang pun berakhir, bukan karena kemenangan di medan tempur, tapi karena sebuah pengkhianatan yang akan selamanya jadi noda hitam dalam sejarah kolonialisme. Perang di medan laga mungkin udah selesai, tapi pertempuran bagi sang pahlawan ini belum berakhir. Pertempurannya sarang pindah dari medan perang yang riuh ke dalam sunyinya sel pengasingan. Kebebasannya dirampas total. Dia dibawa pergi jauh dari tanah Jawa yang begitu dia cintai. Diasingkan ke sudut-sudut terjauh Nusantara. Pertama ke Manado, terus dipindahkan lagi ke Benteng Rotterdam di Makassar. Selama 25 tahun, dia hidup sebagai tawanan negara, hanya bisa menatap laut yang memisahkannya dari tanah perjuangannya. Tapi, di tengah kesendirian dan keterasingan itu, Diponegoro melakukan satu perlawanan terakhir yang luar biasa. Dia mengambil pena dan mulai menulis. Selama bertahun-tahun, dia menyusun Babat Diponegoro, autobiografinya yang ditulis dalam aksara Jawa. Ini bukan sekedar catatan harian ya, ini adalah caranya untuk merebut kembali ceritanya sendiri, memastikan bahwa versinya tentang perang, tentang keyakinannya, dan tentang perjuangannya nggak akan pernah bisa dihapus oleh sejarah versi pemenang. Oke, sekarang kita sampai di babak terakhir. Mari kita lihat dampak yang luar biasa dari perang 5 tahun yang dia pimpin, dan gimana gemanya masih terasa sampai hari ini. Harga dari perang ini mahal banget. Sebuah tragedi kemanusiaan dalam skala yang mengerikan. Setidaknya 200.000 jiwa dari pihak Jawa meninggal dunia. Petani, ulama, bangsawan, perempuan, dan anak-anak. Di pihak kolonial, 15.000 tentara juga tewas. Tanah Jawa benar-benar basah oleh darah. Secara finansial, perang ini hampir bikin pemerintah kolonial Belanda bangkrut.
Nah, untuk menutupi utang perang yang segunung itu, mereka memberlakukan sistem yang jauh lebih kejam lagi. Sistem tanam paksa, atau kultur stelsel. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor kayak kopi dan tebu, bukan padi untuk makan. Akibatnya, kelaparan merajalela dan penderitaan rakyat justru makin parah selama beberapa generasi berikutnya. Ironis banget kan? Perlawanan terhadap penindasan malah melahirkan penindasan baru yang lebih kejam. Iya, Diponegoro memang kalah di medan perang. Dia wafat di pengasingan dan gak pernah lagi melihat tanah kelahirannya. Tapi integritasnya, keberaniannya, dan pengorbanannya mengukuhkan namanya sebagai simbol abadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Dia menjadi sosok pahlawan nasional Indonesia yang menginspirasi generasi-generasi pejuang kemerdekaan setelahnya. Kisah Pangeran Diponegoro ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang tak lekang oleh waktu, yang rasanya masih relevan banget sampai sekarang. Sebuah pertanyaan tentang keberanian, tentang prinsip, dan tentang harga dari sebuah perlawanan. Warisannya mengingatkan kita bahwa bahkan dalam kekalahan sekalipun, sebuah perjuangan yang didasari oleh kebenaran tidak akan pernah sia-sia.